Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi daraini amin. Kajian kita yang kelima tentang Sihrul Qiyadah, the magic of leadership, adalah menanyakan diri Anda sendiri, atau kita menanyakan diri kita sendiri. Siapa sih kita ini? Anda ini siapa? Man anta. Anda semuanya sudah menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anda seorang pemimpin, leader, dan Anda harus tanggung jawab setiap apa saja kelideran Anda. Maka di sini akan kita ketahui siapa Anda, model kayak apa Anda, model kepemimpinan seperti apa Anda punya hari ini. Sebelum kita belajar tentang ini, kita akan diagnosa dulu. Kita akan lihat dulu siapa Anda, model kepemimpinannya kayak apa. Apakah sudah model yang tepat apa belum? Yang baik apa tidak? Yang modern apa tidak? Man anta. Siapa Anda? Likulli syahsin fil hayati uslubun wa syahsiyatun khasatun bihi sawa'un kana hadha syahsu la'ibu kurratin au mutarribin au mufakkirin au hatta katibu rawai. Katibu rawai. Likulli syahsin, bagi tiap-tiap orang, fil hayati, dalam kehidupan. Likulli syahsin, itu bagi setiap orang, fil hayati, dalam kehidupan, uslubun, bermula ada gaya. Uslubun, gaya, model. Wasahsiyatun, dan ada kepribadian,
khasatun yang sendiri, yang khusus, bihi dengan syakhs. Setiap Anda ini, setiap orang, setiap seseorang dalam hidup ini mempunyai ciri khas sendiri. Mau ngomong punya ciri khas, satu sama lain omongannya nggak sama. Mau berjalan, jalannya nggak sama. Tidur juga nggak sama. Menatap, tatapannya juga nggak sama. Sidik jari pun tidak sama. Nah ini. Jadi setiap orang punya perbedaan dan gaya sendiri. Apalagi dalam kepemimpinan. Maka dalam kepemimpinan setiap orang punya gaya sendiri, model sendiri. Sawa'un kana hadza syakhs, baik itu ada siapa hadza syakhs, orang ini ada itulah ibakuratin pemain sepak bola, au muttarib, au muttaribun, atau penyanyi, au mufakkir, atau pemikir, au hatta kanat katib rawai, atau novelis. Orang baik itu pemain bola, penyanyi, artis, atau mufakir atau pemikir, atau bahkan novelis, hatta kanat rawai, katibur rawai, novelis, itu mempunyai ciri khas sendiri, uslubun wa syakhsiyatun khasatun bihi. Itu mempunyai ciri khas sendiri. Mau Anda pemain sepak bola, sebagai penyanyi, sebagai pemikir, sebagai novelis, sebagai politikus, sebagai kiai, sebagai apa saja, Anda punya model tersendiri, nggak mungkin akan sama. Nah, itu memang dibeda-bedakan oleh Allah, itu begitu. Yastati'ul mar'u ayya'rifa syakhs minal uslubil ladzi yantahijuhu wa ya'mal bihi. Yastati'u, mampu siapa, almar'u, seseorang, ayya'rifa, untuk mengenali, siapa mar'u, mengenali asyakhso, akan seseorang, mengenalinya minal uslubil ladzi yantajihu wa ya'malu bihi. Minal uslubi, dari model, gaya, alladzi yantajihu, yang dikejar, wa ya'malu bihi, atau dan yang dilakukan. Wa ya'malu, dan yang melakukan siapa syakhs. Jadi kalau Anda ingin tahu model-model orang itu kayak apa, ini model kayak apa? Mungkin baru kenal Anda 1 detik, 2 detik. Kalau Anda ingin tahu seseorang, model orang itu kayak apa, itu
yastati'ul mar'u ayya'rifa as-syakhsa minal uslubil ladzi yantajihuhu wa ya'malu bihi. Itu ya dilihat saja kalau ingin tahu gayanya seseorang, lihat apa yang dia lakukan dan apa yang dia kejar-kejar, yang dia inginkan, yang dia kejar-kejar, yang dia lakukan itu apa. Jadi kalau Anda kenal seseorang, baik perempuan atau laki, mau cari untuk menjadi suami atau istri, untuk mengetahuinya, lihat dia. Apa sih yang dikejar-kejar itu apa? Yang dicari itu apa? Yang dilakukan itu apa setiap harinya? Ya itulah dia. Walaupun dia itu ngomongnya berbeda, kayaknya alim sekali, bagus sekali, tapi perilaku di belakang itu misalnya beda, ya beda. Dan itu banyak. Kalau Anda ingin mengetahui seseorang, maka ketahuilah apa saja yang ia lakukan dan ia kejar-kejar, ia cari. Jadi nggak usah mencari tahu itu ditanya Anda itu apa dan siapa, sebagai apa. Nggak perlu bertanya begitu. Kadzalikal qadah, begitu pula pemimpin, leader. Seorang leader, modelnya leader itu kayak apa? Anda tinggal melihat model orang itu kayak apa, uslubnya, gayanya, caranya, cara ngomongnya kayak apa. Ada orang yang seneng berapi-api ngomong, ada orang yang tidak seneng ngomong, ada orang yang senengnya nulis, ada orang yang senengnya kerja, ada orang yang senengnya ngobrol terus. Nah itu tergantung kepada model itu ya kita lihat. Kadzalikal qadah, begitu pula leader. Lada kullin minhum namtun wa uslubun fi ta'amulihi. Lada kullin di bagi tiap-tiap seseorang minhum dari mereka qadah, namtun ada gaya atau model gaya, wa uslubun dan model, fi ta'amulihi dalam urusannya. Setiap orang punya model, punya gayanya sendiri. Fi ta'amulihi, mau jadi pemimpin partai, pemimpin organisasi, pemimpin sekolahan, pemimpin kelas, pemimpin se-RT, pemimpin sepresiden, pemimpin sedunia. Likullin minhum namtun wa uslubun, mempunyai gaya dan model. Fi ta'amulihi, dalam tindakannya, aplikasinya. Fi ta'amulihi, dalam tindakannya. Wa fil majali hunaka thalathu anmatin lil qiyadah ma in tajidu qaidan illa waqad indaraja tahta ay min hadhil qawaim. Wa fil majali, dan itu di dalam atau secara umum, wafil majali, dan secara umum, hunaka thalathu anmatin, di sana ada 3 gaya
3 gaya atau 3 model lil qiyadati untuk sebuah kepemimpinan. Jadi ada 3 gaya atau 3 model kepemimpinan. Salasu anmatin lil qiyadah. Nah, nanti Anda lihat diri Anda di sebelah mana dari 3 model kepemimpinan ini. Ma intajita qadqa intajidu, apabila Anda menemukan qaidan akan seorang leader, pemimpin, illa waqad indaroja, kecuali ia telah terdaftar tahta aimin hadzal qawaim, di terdaftar dalam daftar ini, di bawah ini. Jadi siapa saja pemimpin ini bisa kita lihat dari 3 hal model kepemimpinan ini. Kita akan lihat satu-satu. Setiap kepemimpinan mempunyai model sendiri. Nah, minimal seluruh model-model kepemimpinan kita itu bisa mengelompokkan menjadi 3 model, 3 kelompok kepemimpinan. Setiap pemimpin itu punya gaya sendiri. Dalam urusannya gaya itu ada 3 model. Apa 3 model itu? Yang pertama, ar-ra'isu, kepemimpinan gaya rois, presiden. Itu nomor 1. Nomor 2, ar-ra'isu al-fa'il, kepemimpinan gaya ar-rais al-fa'il, kepemimpinan gaya acting presiden, bukan presiden tapi acting presiden. Ini sebagai nama aja, sesungguhnya kita kasih nama itu, dikasih nama itu ar-rais al-fa'il, acting presiden. Yang ketiganya kepemimpinan model al-mudir, al-mudiru, direktur. 3 model ini coba lihat diri Anda. Apakah Anda nomor 1 ar-rais? Apakah Anda nomor 2 ar-rais al-fa'il? Apakah Anda nomor 3 al-mudir? Ar-rais presiden, katakan gaya kepemimpinan nomor 1, gaya kepemimpinan ar-rais presiden. Apa itu ar-rais? Saksun yaqutu jama'an minal bashari yu'minu biqudratihi wa aqliyatihi, yara anna alatar rad'i wal iqabi hiya ahadu ahammi asalibi qiyadatihi. Nah, ini model kepemimpinan nomor 1, yaitu gaya ar-rais, gaya presiden. Saksun yaqudu, seseorang yang memanage, yang memimpin jama'an minal basyari, sekelompok orang. Memimpin sekelompok orang, yu'minu, yang percaya biqudratihi, atas kemampuannya sakhs, wa aqliyatihi, dan akalnya sakhs. Percaya pada kemampuannya, wa aqliyatihi, dan percaya kepada mentalitasnya. Orang model pertama namanya model ar-rais, presiden,
yaitu seseorang yang memimpin sekelompok orang, yu'minu bi qudratihi wa aqliyatihi, yang orang yang dipimpin percaya sama dia, kemampuannya, percaya, dan kemampuannya ya dipercaya, kemudian mentalitasnya juga dipercaya, percaya diri sekali. Yaro, dia melihat bahwa anna alat radai, sesungguhnya alat pencegahannya, walaiqabi, dan alat hukumannya, ia bermula alatur rad'i walaiqab, itu ahadu ahami asalibi qiyadatihi, salah satu hal yang paling penting, metode yang paling penting, terpenting syarsun jiddan, dan sangat ganas atau keras, idza ma khalafahu, ketika tidak mentaati siapa hadun seseorang, au rodda lahu, atau menolak lahu pada sahsun, aurodda, atau menolak atau menanggapi lahu bagi saksun, aurodda lahu amrun, perintah, yaro, melihat, annahu, sesungguhnya sahas, daiman, selalu, ala soab, pada benar. Yudzakiru, memperingatkan siapa sahas, atba'ahu, pada pengikutnya, daiman, selalu, selama-lamanya, annahu, sesungguhnya sahas itu ar-ra'isu, leadernya. Jadi ada gaya kepemimpinan, model kepemimpinan yang nomor satu, yaitu model kepemimpinan ar-ra'isu, seperti presiden. Model ini adalah model pemimpin yang memimpin seseorang percaya diri atas kemampuan dan akalnya, percaya diri sekali atas kemampuannya, mentalnya bagus, kuat. Tapi dia sebagai satu-satu pendekatannya kepada yang dipimpin atau pada pengikutnya itu dengan alatur rad'i wal iqab, yaitu dengan model pendekatan hukum terus. Pendekatan hukum di sini maksudnya yaitu ketika dia ingin mencegah sesuatu hal atau memberikan hukuman, salah dihukum, salah dipecat. Itu model pertama. Dan dia akan selalu mengaku benar,
model nomor 1 ini akan selalu ngaku benar. Kalau ada orang yang salah, langsung pendekatannya hukum. Dan dia ngaku paling benar terus. Model pemimpin ini annahu daiman ala shawab. Benar. Pokoknya yang disebut pengikut harus ikut. Apa kata pemimpin itu? Yudzakiru atba'ahu daiman annahu rais. Dan dia akan selalu mengingatkan kepada siapa saja yang dipimpin, saya pemimpinnya, saya ketua umumnya. Walaupun nggak ngomong begitu, walaupun orang itu nggak ngomong, saya ketuanya, tapi perilakunya keras begitu. Kalau mimpin sebuah organisasi nasional se-Indonesia, kalau nggak nurut pecat, mengkritisi seseorang pecat, mengkritiki dia sebagai pemimpin tidak nurut, lakukan hukuman. Ini model 1. Wa anna ta'atahu wajibuhu. Sesungguhnya taat padanya itu kewajiban, wajib bagi dia. Wa illa fal jahimu yantadhiru. Apabila tidak taat, fal jahimu yantadhiru. Fal jahimu maka bermula neraka itu yantadhiruhu, menunggunya. Nah, ada model pemimpin yang begitu. Model nomor 1 namanya model ar-rais. Pendekatannya pendekatan kekerasan hukum. Yang Anda tidak senang, pecat, ganti, caretaker. Nah, nggak senang, pecat, ganti, caretaker. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau tidak menyetujui, fal jahimu yantadhiruhu, neraka, akhirnya neraka. Wah, diselesaikan, dipecat, entek. Nah, ini model kepemimpinan nomor 1. Keras, syarsas, yakni syars jidan, keras. Nah, biasanya kepemimpinan gaya seperti ini itu bisa membariskan, ada positifnya. Kalau pengikutnya mampu dan mampu mengikuti dia dan mau, itu mudah dibariskan, mudah bisa langsung dari atas instruksi ke bawah bisa jalan. Keras modelnya. Kalau tidak nurut, ganti, dipecat, dihukum. Fal jahim yantadhiruhu. Model ini bagusnya tertib, bisa tertib. Pemimpin ngomong A semua instruksinya. Pemimpin ngomong B semua instruksinya. Itu kebaikannya atau plusnya. Minusnya, kalau ada seseorang yang dipimpin sesungguhnya nggak setuju, nggak berani ngomong, nggak setuju, nggak berani ngomong, diem dipendam, bilang siap, tapi nggak mau melakukan. Ya, karena apa? Karena sudah menolak dari awal yang dipimpin. Tapi takut di hukum. Takut kena hukuman karena model pemimpin yang nomor 1 ini
mempunyai alatur radai wal iqab hiya ahadu ahammi asalib. Pendekatan hukum itu adalah hanya satu-satunya lah yang paling penting untuk membariskan barisannya, membariskan, menyamakan itu dengan cara itu. Ini model pertama. Model kedua, nah kira-kira ini Anda model nomor 1 enggak? Model kedua, ar-rais al-fa'il, acting presiden, bukan presiden tapi acting presiden, PJS lah, acting presiden. Ini sebuah nama model aja. Saksun amaliyun, orang yang sangat praktis. Saksun, seseorang amaliyun jiddan, yang sangat praktis. Orang itu sangat praktis dalam memimpin. Model kepemimpinan yang kedua, saksun amaliyun jiddan. La yathiqu illa fi nafsihi, la yathiqu, tidak percaya, illa fi nafsihi, kecuali pada dirinya sendiri. Orang yang praktis tidak percaya kecuali pada dirinya sendiri. La yathiqu fi muwadhafihi aw mar'usihi, la yathiqu, tidak percaya fi muwadhafihi, pada karyawannya, au mar'usi, atau bawahannya. Nggak percaya pada karyawannya dan tidak percaya kepada bawahannya. Thumma yashtaka, kemudian mengeluh siapa sakas, min annahu, dari sesungguhnya sakas itu wajib ayyakuma, untuk melaksanakan siapa sakas, bikuli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, binafsihi, dengan sendirinya. Model kepemimpinan ar-rais al-fa'il, yaitu model kepemimpinan yang acting sebagai presiden. Biasanya orang kayak gini adalah saksun amaliyun jiddan, orang yang sangat praktis. La yatiku illa fi nafsih, tidak percaya kecuali pada dirinya sendiri. Tidak percaya kepada pekerjanya, tidak percaya kepada bawahnya. Biasanya orang itu mengeluh. Mengeluh bagaimana? Annahu yajibu ayyakuma bikulli syai'in binafsihi, bahwa dia mengeluh kerja sendiri. Waduh, saya lakukan sendiri terus, saya lakukan sendiri terus. Ya, dia melakukan sendiri terus karena dia nggak percaya apa orang lain. Apa saja kerjanya dikerjain sendiri. Nah, ini namanya ar-rais al-fa'il, saksun amaliyun jiddan. Tidak percaya sama orang lain, seluruh kerjaan sendiri. Modelnya seperti ini. La yufawidu ahadan kayakuma wi a'malihi niyabatan anhu. La yufawidu, tidak bisa mendelegasikan siapa saksun ahadan, pada seseorang, kayakuma, untuk melaksanakan siapa ahad bi a'malihi, pada kerjaannya saksun, aunia batananhu, atau sebagai gantinya. Orang model ini tidak bisa mendelegasikan, memerintahkan kepada orang untuk melakukan kerjaannya dia. Nggak bisa. Lidzalik huwa daiman masghulun, karena itu bermula saksun daiman, selalu, selamanya itu masghul, dan sibuk terus. Daiman mutadammirun, selalu cerewet, ngomong, sambat, saya capek, saya ini, saya itu, gitu. Tapi nggak bisa mendelegasikan kerjaannya ke orang lain.
dikerjain sendiri. Fil muqabil, lakinnahu fil muqabil, tetapi di sisi lain, saksun mujtahidun jiddan, ia menjadi seseorang mujtahid. Saksun, seseorang mujtahidun yang mujtahidun jiddan, seseorang pekerja keras. Pekerja keras. Mukhlisun, yang sangat setia. Mukhlisun jiddan, yang sangat setia. Wasi'ul ma'rifati, yang mempunyai pengetahuan luas. Pengetahuan luas. Wal khubroh, dan mempunyai pengalaman. Bimajali amalihi, mempunyai pengalaman di bidang pekerjaannya. Bimajali amalihi. Jadi model kedua, saya ulangi lagi, adalah gaya kepemimpinan ar-rais al-fa'il. Gaya kepemimpinan acting presiden, sebuah nama saja, yaitu seseorang yang praktis sekali, tidak percaya orang lain, percayanya hanya pada dirinya sendiri, tidak percaya sama sekretarisnya, tidak percaya dengan karyawannya, tidak percaya dengan bawahannya, dia kerjain aja sendiri. Ini model yang nomor 2. Nah, karena dia nggak bisa mempercayai kepada orang lain, maka dia tidak bisa mendelegasikan tugas-tugasnya kepada orang lain. Kerjanya tidak bisa dipercayakan kepada orang lain, orang dia nggak percaya sama orang lain. Nah, ketika demikian berarti orang itu akan selalu mengerjakan kerjaannya sendiri. Kerjaannya dikerjakan sendiri, maka dia akan sibuk terus, maghulat masghul. Huwa daiman masghul, daiman mutadammir. Nah, tapi orang model kayak gini itu sesungguhnya orang ilmunya luas, pengalamannya dalam hal kerjaannya cukup luas, bagus, tapi hanya model kerjanya kayak gitu, tidak bisa menyerahkan ke orang lain. Nah, saya yakin di antara Anda ini ada yang model ini, ada yang model kayak gini, senengnya dikerjain sendiri aja, nggak bisa mendelegasikan ke orang, tidak percaya kepada orang lain. Yang nomor 3, model kepemimpinan yang nomor 3, al-mudir. Model seorang direktur, model seorang direktur, sebuah nama saja ini. Rajulun yu'minu bidusturi syirkati awla ihatiha. Rajulun, seseorang, yu'minu yang percaya, siapa rajul, bidusturi syirkati, percaya pada aturan atau konstitusi suatu company, awla ihatiha atau ADART-nya. Orang pemimpin yang dia pokoknya mengikuti plek-plek jiplek dengan dusturi syirkah awla ihatiha. PO-PO-nya hafal, ikutin. Standar operasionalnya hafal, ngikutin itu aja. Tidak bisa dia keluar dari itu sedikit pun. Yabda'u, yang memulai siapa rajul, amalahu pada kerjaannya rajul, min wad'il khittati, dari mulai membuat rencana, penyusunan rencana
dimulai dari menyusun rencana, membuat rencana, wayantai dan selesai indat tangfidi ketika melaksanakannya. Orang model ini membuat rencana dan selesai dilaksanakannya. Mururan bi'i'ta'il awamiri wal mutaba'ati wal isyrafi. Mururan melewati bi'i'ta'il awamiri dengan memberikan perintah wal mutaba'ati dan menindaklanjuti wal isyrafi dan mengontrol, mengawasi, pengawasan. Orang memimpin dengan cara harus sesuai ADART-nya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, harus sesuai dengan konunnya, harus sesuai dengan aturannya. Kalau berorganisasi pokoknya orang keluar dari ADART itu dianggap paling salah total, fatal. Orang yang mengikuti aturan semua, dia bisa membuat sebuah perencanaan dan bisa mengakhirinya dengan sebuah pelaksanaan. Dia membuat rencana-rencana apa yang harus dilakukan dalam 1 tahun misalnya, kemudian dilaksanakan. Menerima perintah, melakukan perintah, wal mutaba'ah wal isyraf, juga melakukan tindak lanjut dan juga pengawasan, diawasi. Ada model gaya kepemimpinan kayak gini. Yang nomor 2, rajulun yu'minu bidusturi syirkah awila ihatiha yabda'u amalahu min wad'il khittati wayantahi indat tangfidi mururon bi'ita'il awamiri wal mutaba'ati wal isyraf. La mani'a indahu fi ifna'i umrihi al-wadhifi. La mani'a indahu, tidak ada persoalan baginya, fi ifna'i umrihi, dalam menghabiskan umurnya, al-wadhifi, menghabiskan umurnya dalam pekerjaan, pekerjaannya itu tidak penting, pokoknya dia bisa menghabiskan waktunya di kantor terus. Jadi kalau dari dulu zaman Gus Dur itu ada istilah NU gila, gila NU, begitu. Jadi jarang pulang, di kantor terus. Fi mutaba'ati tafasili, di dalam menindaklanjuti rencana-rencana secara detail, menindaklanjuti rincian-rincian, detail-detailnya ditindaklanjuti. Watimatil qararat, dan menyetujui keputusan. Watimatil qararat, dan menyetujui keputusan. Wa muasyirihi, dan indikatornya. Ia bermula iktimad al-qararat wa muasyirih, itu an-nataij al-muwajjahah, hasil yang diarahkan. Ini kepemimpinan model ketiga.
yaitu orangnya memimpin sebuah organisasi dengan berpegang teguh kepada aturan. Bisa disebut ADART, bisa disebut peraturan apa, tergantung sebutannya sebuah organisasi. Orang itu bisa melakukan, menciptakan, mengarahkan sebuah organisasi dengan membuat program-program, planning. Program dan planning itu bisa dibuat, kemudian dilaksanakan. Wayantahi inda tangfid, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, dia juga bisa menerima perintah atau bisa memerintah, dan bisa juga dia menindaklanjuti perintah, atau dia juga bisa memerintahkan, setelah diperintahkan bisa mengontrol yang diperintahkan itu. Urusan orangnya model begini ini, dia bisa menghabiskan waktunya, umurnya terus di kantor, di pekerjaan. Fi mutaba'ati tafasili, orangnya detail sekali, dan bisa membuat sebuah keputusan dengan indikatornya itu sebuah capaian, an-nataij. Capaiannya bisa diarahkan, targetnya bisa diarahkan, mempunyai target. Nah, ini model ketiga. Nah, pertanyaannya, Anda yang mendengarkan, yang ikut ngaji ini, siapa yang model pertama? Yang senengnya model pertama, angkat tangan, coba. Yang model pertama. Model pertama itu pemimpin, pokoknya dia percaya diri, leadershipnya bagus, kelihatan gagah, pendekatannya hukum, yang salah pokoknya dipecat. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi organisasinya rapi. Rapinya gimana? Ya bisa dibariskan, bisa disuruh ini langsung jadi, bisa begini jadi, begini jadi. Ya ada plus minusnya lah. Itu model satu. Model nomor dua, dia praktisi, dia tidak yakin kepada orang lain, seluruh kerjaan sendiri. Habiskan waktunya untuk mengerjakan sendiri, tidak bisa mendelegasikan ke orang lain. Itu model nomor dua, walaupun dia sesungguhnya pinter, pengalaman, tapi nggak bisa mendelegasikan orang lain. Nomor tiga, model al-mudir. Al-mudir itu model direktur. Orangnya bagus, dia bekerja berpegang pada pengalaman, pada aturan-aturan, walaupun nggak ada ownership atasan yang ngawasi, dia tetap bagus. Dia bisa membuat rencana-rencana dan bisa menyelesaikan pada target-targetnya, bisa diselesaikan bi'ita'il awamir wal mutaba' wal isyraf. Masalah melakukan sesuatu dia tidak mengeluh, dijalankan saja. Lamani indau fi ifna'i umrih al-wazifi, tidak mempersoalkan umurnya habis untuk pekerjaannya, yaitu pekerjaan untuk tindak lanjut yang detail, memutuskan, membuat indikasi-indikasi keberhasilan. Orang yang kepemimpinnya model ketiga disebut al-mudir. Lah, Anda di antara tiga ini yang mana? Seneng yang mana dah? Sekarang kalau Anda belum bisa merasakan, Anda yang mana? Model nomor satu, ar-rais, atau model nomor dua, atau model nomor tiga? Coba yang nomor satu, angkat tangan. Oh iya, itu 1, 2, 3. Yang model nomor dua? Oke, nomor dua itu kerjain sendiri aja, ya, gampangannya. 1, 2, 3. Yang nomor tiga, al-mudir. Oh, lebih banyak lagi nih al-mudir.
Jadi 3 model kepemimpinan semacam ini. Nah, Anda bisa lihat di organisasi Anda sekarang, atau lihat diri Anda sekarang. Nah, ini pada umumnya semacam ini, pada umumnya. Nah, lalu yang terbaik yang kayak apa? Apa model nomor 1 ar-rais, atau model nomor 2 ar-rais al-fa'il, atau model nomor 3 al-mudir? Besok kita akan melanjutkan, yaitu tentang al-qaid, leader. Nah, leader ini apakah nomor 1 modelnya, apakah nomor 2, apakah nomor 3? Kita akan bahas besok lagi tentang leader. Jadi leader itu nanti kita lihat apakah leader itu model kepemimpinan ar-rais nomor 1 yang pendekatannya hukum, tidak cocok pecat, tidak cocok caretaker, nah gitu. Atau pendekatan nomor 2 ar-rais al-fa'il, kerjakan sendiri aja. Atau pendekatan nomor 3 al-mudir. Nah, kita akan lihat besok. Itulah kajian kita yang kelima pagi hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.